Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Indonesia F1A019137. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan asistensi 1, di mana hasil asistensi 1 saya yaitu periksa kembali perhitungan defleksi. Di sini saya mengumpamakan jika gaya yang ke bawah atau vertikal itu dengan Qx dan gaya horizontal dari Gording yaitu Ky. Sehingga rumus momen inersia saya untuk inersia X seper 12 kali B kali H pangkat 3. Sehingga menemukan hasil 2812,5. Dan inersia Y dengan rumus seper 12 kali B pangkat 3 dikali H. Sehingga diperoleh 1250. Selanjutnya, untuk lanjutan akibat beban tetap atau delta X dengan rumus delta X beban mati ditambah delta X beban hidup, di mana per yang di sini tetap digunakan inersia X dan di sini juga, sehingga diperoleh nilai 5,5368 mm atau 0,55368 cm. Selanjutnya untuk delta X dengan rumus delta X beban mati ditambah delta X beban hidup, di mana delta X di sini juga menggunakan inersia Y untuk dibaginya dan di sini juga, sehingga diperoleh nilai 7,1925 mm atau 0,7193 cm, sehingga diperoleh delta lanjutan yaitu 0,90768 cm, lebih kecil dari 1,5 cm. Oke. Selanjutnya, pembebanan kuda-kuda. Untuk beban mati, terdapat berat sendiri kuda-kuda. Untuk menghitung berat sendiri kuda-kuda digunakan rumus 0,5 dikali berat sendiri semua batang kuda-kuda yang terletak pada satu titik. Adapun data teknisnya sebagai berikut. Faktor koreksi yang digunakan adalah 1,05. Berat masing-masing bentang. Untuk bentang 1, di sini bentang 1 saya di sini dengan panjang 103,92 cm atau 1,0392 meter. Sehingga W sama dengan panjang batang A1 yaitu 1,0392 dikali B atau lebar dimensi kayu dan D adalah tinggi dimensi kayu dikali faktor koreksi dan dikali rho, di mana rho ini sudah kita temukan di pembebanan Gording atau kerapatan. Rho ini adalah kerapatan. Sehingga diperoleh W pada bentang 1 yaitu 9,409. Selanjutnya bentang B1. W sama dengan panjang batang B1 dikali B dikali D dikali faktor koreksi dikali kerapatan. Sehingga diperoleh 9,409. Karena nilai B1 dan nilai panjang batang A1 dan panjang batang B1 saya itu sama. Ini yaitu 1,0392. Selanjutnya kita coba pada bentang D1. Di mana panjang batang D1 yaitu 1,0202 dikali lebar dikali tinggi dikali faktor koreksi dan dikali kerapatan, sehingga diperoleh nilai 9,237. Selanjutnya bentang V1. W sama dengan panjang batang V1 dikali B dikali D dikali faktor koreksi dikali kerapatan. Diperoleh 9,054.
Perhitungan selanjutnya ditabelkan. Selanjutnya untuk berat sendiri kuda-kuda. Simpul 1 atau saya menyebutnya join 1. Dengan rumus 0,5 dikali berat batang A1 ditambah berat batang B1. Gimana berat batang A1 ini telah kita peroleh sebelumnya di sini, yaitu 9,409, dan berat batang D1 telah kita peroleh yaitu 9,237. Sehingga diperoleh berat sendiri kuda-kuda pada simpul 1 yaitu 9,32289 kg. Perhitungan berat sendiri kuda-kuda selanjutnya ditabelkan di bawah ini. Selanjutnya berat penutup atap. J1 sama dengan J13 karena pada J1 saya sama dengan J13 gambarnya. Sehingga W sama dengan 0,5 dikali panjang batang A1 dikali jarak kuda-kuda dikali berat penutup atap. Kenapa panjang batang A1? Karena pada join 1 ini terdapat nilai A1. Karena penutup atap berada di atas, maka kita fokus pada rangka batang yang berada di atas. Sehingga diperoleh nilai W pada join 1 dan join 13 yaitu 116,91. Selanjutnya berat penutup atap pada J14, J15, J16, J17, J18, J19, J20, J21, J22, J23, dan J24. Karena pada simpul ini memiliki panjang batang yang sama. Sehingga diperoleh nilai yaitu 233,82 kg. Selanjutnya berat gording, di mana rumusnya adalah jarak antar kuda-kuda dikali lebar kayu dikali tinggi kayu dikali kerapatan, sehingga diperoleh 38,803. Selanjutnya beban sambungan pada simpul 1 atau join 1. Beban sambungan pada join 1 dengan rumus 0,15. Mohon maaf ini salah tulis. Dikali berat beban kuda-kuda J1. Sehingga diperoleh nilai 1,4. Perhitungan beban sambungan selanjutnya ditabelkan. Selanjutnya kita mencari beban angin, berat pada beban angin. Di mana tekanan angin saya 30 kg per meter pangkat 3, angin tekan atau WT telah kita peroleh sebelumnya di pembebanan gording yaitu 6,2352, angin hisap juga kita peroleh di pembebanan gording sehingga diperoleh min 12,4704. Pertama, berat angin tekan pada J1 sama dengan J19 karena batang J1 dan J19 memiliki panjang yang sama. Sehingga diperoleh berat angin tekan pada J1 dan J19 adalah 14,579 kg. Pada J20 diperoleh berat angin tekan yaitu 29,158 kg. Selanjutnya berat angin hisap pada J13 dan J19 memiliki batang yang sama sehingga berat angin hisap pada J13 dan J19 sama dengan 0,5 dikali panjang A12 dikali jarak kuda-kuda dikali angin hisap. Sehingga diperoleh nilai min 29,158 kg. Pada J14 berat angin hisapnya adalah min 58,317 kg. Selanjutnya pada beban hidup. Di sini kita asumsikan beban hidup berada di simpul-simpul atas. Hal ini untuk pekerja atau ada
kebutuhan yang lain. Di sini saya asumsikan beban hidupnya 100 kg. Berikut panjang batang kuda-kuda yang telah saya tabelkan, di mana pada nilai batang A1 sampai A12 memiliki panjang yang sama, yaitu 1,0392. Pada B1 sampai dengan B10 memiliki panjang batang yang sama juga, yaitu 1,0392 meter. Dan pada batang D1 sampai D12 memiliki panjang yang sama pula, yaitu 1,0202, dan V1 sampai dengan V11 memiliki batang yang sama, yaitu 1 meter. Selanjutnya, berikut tabel berat sendiri kuda-kuda. Karena di sini berdasarkan simpul, maka kita golongkan. Misalkan G1 pada batang A1 dan D1. Maka kita lihat simpul 1 terdapat batang A1 dan batang D1. Dan selanjutnya adalah pembebanan rangka. Pembebanan rangka di sini seperti yang telah kita hitung, berikut tabelnya untuk yang lengkap. Selanjutnya kita mencari menggunakan SAP 2000. Berikut penamaan batang sesuai dengan yang telah saya buat di AutoCAD. Dan ini mutu kayu saya, yaitu 10/15 untuk dimensinya. Ini untuk pembebanan atau beban mati. Ini untuk beban mati, mohon maaf. Dan ini untuk beban hidupnya 100. Di mana? Dan ini juga untuk angin hisap dan angin tekan, di mana pembebanan ini telah kita peroleh pada pembebanan rangka Excel kita yang di sini. Ini untuk beban mati, ini untuk beban hidup, ini untuk angin tekan, beban angin tekan, dan ini untuk beban angin hisap. Sehingga diperoleh nilai join ini. Dan peroleh axial force matinya berikut. Axial force pada beban hidupnya seperti berikut. Dan axial force pada beban angin sebagai berikut. Ini untuk axial force pada beban 1,4 det atau 1,4 beban mati. Ini untuk axial force diagram 1,2 det plus 1,6 live. Dan ini untuk axial force pada beban 1,2 det ditambah 1,2 live dan 0,8 beban mati atau win. Berikut hasil sum tabel saya. Dan ini tabel yang sudah saya rapikan, di mana pada batang atas saya memperoleh A7 sebagai maksimal tekan atasnya, dan pada batang bawah B5 sebagai maksimal tarik bawahnya, gaya maksimumnya. Nah, terus pada batang diagonal saya menemukan D2 sebagai maksimal tarik diagonal. Dan juga batang vertikal terdapat V6 sebagai maksimal tarik vertikal. Selanjutnya kita kontrol gaya batang dengan metode titik simpul, di mana kontrol gaya batang yang disebabkan oleh beban hidup. Misalkan reaksi perletakan, karena di sini RA sama dengan RB pada beban hidup, maka sigma beban hidup
tiap simpul dibagi 2. Mana beban hidup saya adalah sebagai berikut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sehingga delta beban hidup saya yaitu 1300 dibagi 2. Sehingga diperoleh nilai RA yaitu 650. Selanjutnya kita coba pada simpul 1 atau join 1. Ya, terdapat beban hidup atau P dengan nilai P adalah 100 kg seperti tadi. Selanjutnya ada sudut alfa dan sudut beta, di mana sudut alfa nilainya adalah 30 dan sudut beta adalah 28. Di sini kita coba pertama pada sigma vertikal sama dengan 0. Saya di sini asumsikan batang-batang berikut ini sebagai batang tarik. Sehingga pada sigma vertikal saya tarik ke arah vertikal. Sehingga diperoleh min P1 dikurang D1 sin beta ditambah A1 sin alfa sama dengan 0. Di mana nilai P sudah kita peroleh yaitu 100 kg dan betanya 28 derajat dan alfanya 30 derajat. Sehingga diperoleh persamaan pertama yaitu 0,5 A1 dikurang 0,46947 D1 sama dengan 100. Selanjutnya kita mencari pada sigma horizontal sama dengan 0. Sini kita memperoleh rumus A1 cos alfa ditambah D1 cos beta, di mana alfanya seperti tadi yaitu 30 derajat dan betanya 28 derajat. Sehingga diperoleh persamaan kedua, mohon maaf ini salah tulis, yaitu 0,866025 A1 ditambah 0,888295 D1 sama dengan 0. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 yang telah kita peroleh. Sehingga diperoleh nilai A1 adalah 104,119 dan nilai D1 yaitu min 102,123. Dimana kalau nilainya positif karena tadi kita sudah asumsikan sebagai batang tarik, maka yang nilainya positif merupakan batang tarik dan nilai negatif merupakan batang tekan. Dimana saya peroleh nilai SAP adalah untuk A1 103,92 batang tarik dan D1 min 102,02 tekan. Dan ini oke. Kita cek nilai SAP-nya. Ya, untuk A1 pada beban hidup 103,92 dan untuk nilai D1 yaitu min 102,02. Benar. Selanjutnya kita coba pada simpul 2 atau join 2. Di mana alfanya adalah 30 derajat, beta 28 derajat, dan nilai D1 telah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya yaitu min 102,123. Karena ini sudah kita umpamakan ke batang tekan, maka negatifnya tidak perlu kita tulis karena hanya menunjukkan arah atau batang tekan atau batang tariknya. Selanjutnya kita mencari sigma vertikalnya, di mana di sini pada sigma vertikal terdapat nilai RA dan nilai V1. Terus nilai B1-nya kita tarik ke batang vertikal dan nilai D1-nya kita tarik ke batang vertikal sehingga diperoleh V1 ditambah 0,5 B1 sama dengan min 602,05616.
sebagai persamaan pertama, dan selanjutnya sigma horizontal sama dengan 0. D1 cos beta kita peroleh D1 cos beta ditambah B1 cos alfa karena pada sigma horizontal atau batang horizontal hanya terdapat nilai D1 dan B1. Sehingga diperoleh nilai B1 adalah min 104,119 batang tekan. Sehingga nilai B1 ini kita substitusi pada persamaan pertama yang tadi. Sehingga diperoleh nilai V1 yaitu min 549,996 atau batang tekan. Dimana pada nilai B1 dan V1 pada SAP saya peroleh nilai min 103,92 untuk live-nya atau beban hidup, dan pada V1 min 550. Sehingga hanya beda 0,004 dan ini beda 0,2. Sekian asistensi 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.